Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbis rahli sudri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Para sahabat muslim dimanapun Anda berada, bersama lagi dengan saya Kang Icul yang selalu setia menemani sahabat semuanya. Kali ini saya akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Kebetulan saya juga sudah kedatangan tamu yang spektakuler. Beliau adalah yang pertama Kiai Haji Khairul Amin selaku Ketua LDNU Kota Semarang. Yang kedua adalah Kiai Heri Widodo SAG selaku Penyuluh Agama Islam Kota Semarang. Dan tentunya sahabat pasti penasaran dong, seperti apa profil mereka? Gantengkah, tuakah gitu ya. Nah, untuk menutupi ya kegalauan dari sahabat yang tidak juga ditemukan oleh kepada beliau mereka berdua, maka sekarang langsung kita akan sapa mereka berdua ya. Langsung dindingnya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar sehat. Insya Allah tetap semangat. Ya. Ini sahabat yang putih itu adalah Kiai Haji Khairul Amin, jangan keliru. Dia adalah Ketua LDNU Kota Semarang. Sementara yang pakai baju batik pizza itu adalah Kiai Heri Widodo SAG selaku Penyuluh Agama Islam Kota Semarang. Kita nanti akan bertanya-tanya tentang tema hari ini yaitu Nisfu Sya'ban. Fenomena Sya'ban, kegiatan di bulan Sya'ban yang penuh dengan sesuatu. Gitu ya. Apa kira-kira? Nanti kita tanyakan. Yai Amin, ya Amin dulu nih. Baik. Ketua LDNU Kota Semarang. Bukan bermaksud saya untuk menyidang panjenengan Yai, tapi para sahabat ini penasaran Yai tentang Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu dilaksanakan ya, ada kegiatan ibadah, kemudian ada puasa, kemudian ada juga tahlil ya. Mungkin dimulai sebelum Nisfu Sya'ban. Ini gimana Yai penjelasannya yang biar sahabat-sahabat ini bisa paham gitu ya. Monggo Yai. Baik, terima kasih Ustadz Icul sing bagusnya orang umum gitu ya. Alhamdulillah Allah temukan kita di bulan Sya'ban dan insya Allah tidak lama lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan ya. Tentunya hati kita berbunga-bunga ya, bil bisri wasurur, dengan riang dan gembira untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan kita di bulan Sya'ban ini tentunya sudah pasang kuda-kuda ya Tat ya. Pasang kuda-kuda artinya bukan untuk silat ya, bukan untuk taekwondo, tapi untuk kita berjaga nanti menghadang bulan yang dimuliakan oleh Allah yaitu Sayyidus Syuhur, bulan suci Ramadan. Nah, di bulan Sya'ban ini walaupun tidak masuk di salah satu dari 4 yang dimuliakan oleh Allah dalam satu tahun, karena ada 4 yang dimuliakan oleh Allah itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, Rajab sudah terlewatkan, sekarang masuk di bulan Sya'ban, tapi bulan Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan besar. Bukan bulan suci termasuk. Bulan termasuk diapit ya, namanya diapit. Juga diapit itu kan berarti kan kesenggol ya. Kesenggol mulyone gitu ya. Jadi sebelumnya ada Rajab, bulan yang mulia, dan nanti di Ramadan juga Sayyidus Syuhur, rajanya bulan, itu diapit ya. Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan besar. Nah, ini mulianya karena diapit itu. Nah, Sya'ban ini memang seringkali kita mempergunakannya dengan kita mungkin bisa ziarah kubur, nyadran gitu kan, atau mungkin istilahnya adalah dandangan, kemudian ada dokderan, kemudian ya banyak sekali ya istilah-istilah yang di masyarakat kita. Di situ di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi, karena bulan Sya'ban ini adalah bulan diturunkannya perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini adalah bulannya Rasulullah, maka perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di tradisi kita di tanah Jawa Taticul itu ada semacam tradisi yaitu membuat namanya apem. Nah, apem ini adalah simbol permohonan maaf, karena apem ini adalah dari kalimat ain fa wawu, bacanya afun, artinya pangapura. La ilat Jawa meh muni afun niku kangelan, akhirnya apem seperti itu. Maka kita dianjurkan untuk saling maaf memaafkan. Karena apa? Karena ini sudah mau bulan suci Ramadan.
sehingga ketika kita sudah saling maaf memaafkan maka hati kita menjadi bersih. Kalau sudah bersih insya Allah puasa kita akan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu lagi, ada makanan khas di bulan Sya'ban ini menjelang Ramadan, biasanya H-1 saat dugderan di Kauman alun-alun Pasar Juar itu ada Pak Wali Kota kita, siapapun wali kotanya, dalam hal ini adalah Mbak Ita, yang kemarin adalah Pak Hendi, itu pasti akan ada prosesi dugderan. Di situ akan membagikan roti, namanya roti ganjel ril gitu ya. Kenapa dikatakan roti ganjel ril? Padahal itu rotinya gak enak loh itu aslinya gitu. Watos tur yo ora patek nikmat karena kalah dengan roti-roti yang sekarang ini gitu ya. Betul. Tapi kenapa itu terus tetap ditradisikan? Karena itu ada filosofinya ya. Jadi kita tahu bahwa roti ganjel ril, ganjel itu yang ganjel-ganjel, itu rel-relakan. Wah, jadi mau Ramadan barangkali masih ada dendam kusumat, ada yang rasa kebencian dalam hati kita, itu maka ganjel rel itu yang ganjel-ganjel relakan. Nah seperti itu, termasuk ada warak ngendok, itu juga ada maknanya. Warok itu wirai, yaitu kita harus selalu tawaduk ketika nanti di bulan suci Ramadan, selesai Ramadan maka kita akan mempunyai hati yang bersih, ketawaduan kita itu meningkat, kerendahan hati kita itu juga meningkat, sehingga ketika Ramadan selesai kesombongnya hilang, takaburnya hilang, seperti itu. Nah, berarti warok ngendok itu adalah perumpamaan ya, perumpamaan sebagai hati kita yang harus wiro ya, waroi ya. Iya, wirai ya istilahnya. Wah, luar biasa ya. Berarti banyak filosofi ya yang ditemukan di Kota Semarang ya. Tapi gini ya, untuk kegiatan Sya'ban itu loh. Jadi ada arwah jama' itu kan. Ini ada beberapa orang yang mungkin kurang setuju ya dengan adanya, kenapa sih harus ada arwah jama' gitu. Nah, mungkin bisa dikasih kisi-kisinya atau di-spill sedikit lah gitu. Mungkin ya, monggo. Oh ya, baik. Jadi malam nisfu Sya'ban ini sering kita lakukan di masjid, musola atau dimanapun saja, yaitu kita membaca surat Yasin 3 kali misalnya ya, kemudian ada sholat sunnah mutlak dan sebagainya. Itu adalah karena malam itu adalah malam diangkatnya amal kita oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu amal yang baik maupun amal yang jahat, itu setiap bulan Sya'ban dalam 1 tahun, terutama di malam nisfu Sya'ban itu diangkat oleh malaikat, distorkan kepada Allah. Nah kita kan akan bangga ketika kita yang distorkan yang terakhir itu adalah hal-hal yang baik. Nah salah satu hal yang baik itu adalah membaca surat Yasin 3 kali, kemudian selamatan bareng-bareng, ono ingkunge, ono apeme, ono ganjel rile bareng gitu ya. Seperti itu. Nah ini luar biasa sahabat. Jadi kita sudah sedikit tahu bahwa di bulan Sya'ban itu memang penuh dengan kegiatan yang itu juga merupakan kegiatan yang manfaat gitu kan. Salah satunya yang paling utama di dalam bulan Sya'ban itu adalah saling memaafkan antar kita. Kemudian di balik itu juga memohonkan maaf juga kepada seluruh ahli kubur kita. Begitu ya Yamin. Terus kemudian ada beberapa tradisi yang tradisi itu ternyata diambil dari beberapa pengertian yang khusus, seperti halnya makanan yang ya snack berupa apem itu tadi ternyata berasal dari kata afun yang berarti pengampunan. Kemudian ada ganjel rel tadi ternyata yang ganjel-ganjel mohon untuk direlakan. Betul. Jadi ini adalah sangat-sangat kimah ya. Jadi ada nilainya. Nah, sekarang kita akan bertanya dengan narasumber yang satunya. Soalnya dari tadi diam saja ini. Ngantuk mungkin. Beliau adalah Kiai Heri Widodo ya. Nanti kita akan tanyakan. Ya, seputar apa sih yang akan ditanyakan kepada beliau? Tentunya berkaitan dengan Sya'ban dan arwah jama'. Bagaimana ya, Pak Kiai Heri Widodo tentang arwah jama' ini? Iya, Tat Icul, Ustadz yang sangat fenomenal, paling ganteng sak dunya. Waduh, alhamdulillah. Jadi malu nih. Kita bisa bersama-sama di bulan Sya'ban ini. Tadi sudah banyak diterangkan oleh Bapak Kiai Haji Khairul Amin tentang kiat-kiat atau filosofi tentang yang berada di bulan Sya'ban ini. Selain daripada itu, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat mulia untuk birrul walidain.
khususnya terhadap orang-orang yang pernah berjasa dengan kita. Kalau di kampung-kampung daerah Boyolali, Klaten, kemudian di Jogja, Solo, itu masih banyak acara sadranan yang sangat sakral. Bahkan orang-orang yang berada di luar kota pun pulang dalam rangka menghormati orang-orang yang sudah berjasa dengan kita. Di situ ada istilah sadranan. Nah, di acara sadranan itu biasanya dimulai dari bersih-bersih kubur. Nyekar ngoten nggih. Jadi kubur ya di situ ada yang ada rumput-rumputnya itu dicabuti, kemudian ada tanah-tanah yang rusak itu diperbaiki. Kemudian setelah itu pulang ke rumah. Pulang ke rumah bersama-sama untuk silaturahim, mengundang orang-orang yang kampung-kampung sebelah dalam rangka silaturahim. Di kota-kota pun juga banyak acara arwah jamaah, mendoakan. Cuma caranya yang berbeda. Mungkin dakwahnya para wali dulu memang sasaran-sasaran yang berada di kampung itu lebih dekat pada budaya. Sehingga cara berdakwah tidak secara frontal, tapi nek basa Jawane alon-alon sing penting kelakon. Di acara sadranan itu setiap kampung mempunyai tanggal yang berbeda. Ada pas tanggal 15, kemudian ada selikuran, ada pitulikuran. Itu agar silaturahim ini bisa terbagi, tidak menjadi satu. Lah di situ orang-orang mendoakan dan memberikan sedekah terhadap ahli kubur yang telah mendahului kita semua, baik itu bapak kita atau kakek ataupun nenek kita, sehingga bentuk birrul walidain untuk mendoakan dan memberikan sedekah, dan biasanya nanti akan diakhiri dengan istilah punggahan. Tapi sudah dijelaskan oleh Bapak Kiai Khairul Amin. Jadi di fase akhir-akhir bulan Sya'ban ini semua amal ibadah itu akan diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena khusus di bulan puasa amal itu langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan dengan adanya apem tadi, afun, semua diberikan maaf, berikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat mulia sekali ya. Jadi dulu para ulama kita, ulama Nusantara, itu para wali songo yang menyebarkan agama di tanah Nusantara ini, mengikuti budaya mereka yang kemudian diasimilasi menjadi sebuah tradisi Islam. Jadi budaya-budaya yang ada kemudian diisi dengan kegiatan-kegiatan keislaman. Mantap, luar biasa. Dan ini sangat bisa menjadi pedoman buat kita di masyarakat Nusantara ini. Tapi begini Pak Yai, ya ini Pak Yai Khairul Amin ataupun Pak Yai Heri, berkaitan dengan tanggapan. Ini kan ada juga yang mungkin kurang sesuai gitu kan. Kenapa sih harus ada kegiatan seperti ini, kan hanya menghabiskan waktu gitu kan. Hanya menghabiskan waktu, menghabiskan biaya. Mungkin ini pendapat dari pertanyaan yang di sebelah sana. Lah ini gimana untuk mensikapi dari pertanyaan-pertanyaan demikian itu, apakah kita harus perlu menjawab atau menjelaskan secara detail atau bagaimana Pak? Ya, monggo Pak Yai Khairul Amin boleh, atau silakan gantian. Baik, tentunya kan memang perintahnya kan kita suruh berbagi gitu ya. Jadi tidak ada istilah boros di dalam kita meniatkan diri untuk berbagi kepada sesama. Jadi kalau rumus matematika dengan rumusnya Allah itu berbeda ya. Kalau matematika 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Tapi kalau misalnya 2 dikurangi 1 maka tinggal 1. Tapi rumusnya Allah 2 dikurangi 1 itu justru malah terkalikan 10 kali lipat. Al-An'am 160, mangja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan maka diberikan pahala oleh Allah 10 kali lipat. Jadi rumusnya Allah itu adalah siapa yang mendatangkan 1 kali mengeluarkan 100.000 maka dia akan diganti oleh Allah 1 juta. Ya, kalau 100.000 dikurangi menurut matematika kan
habis. Ya 100.000 dikurangi 100.000 nol. Tapi kalau menurut pandangan Allah 100.000 dikurangi 100.000 maka akan menjadi 1 juta. Itu rumus Al-An'am 160 seperti itu. Jadi tidak ada istilah boros di dalam bersedekah atau berbagi kepada sesama. Selain daripada itu gini Ustadz Icul, kalau kita membandingkan nilai jumlah uang yang kita keluarkan dibandingkan dengan nilai silaturahim yang ada ataupun bentuk birrul walidain kita terhadap orang tua yang telah menjadikan kita sampai seperti ini sangat tidak imbang sekali. Orang tua memberikan segala sesuatunya, kalau hanya dibandingkan sekarang 100.000, 200.000 sampai 1 juta tidak ada apa-apanya. Selain itu di bulan ruah ini, kalau memang di kampung itu orang mau mengatakan waktune ngirim doa arwah, muni arwah memang cangkem Jawa rada angel. Ruah. Makanya ngomongnya ruah. Ruahan. Ya itulah orang Jawa selalu seperti itu. Itu nilainya silaturahim di antara orang-orangnya yang di situ juga tidak membedakan baik itu satu agama ataupun punya agama lain, punya kekuatan ukhuwah yang sangat kuat. Sehingga nilai gotong royong, nilai silaturahim di kampung itu sampai sekarang sangat kuat sekali. Lebih kental ya. Lebih kental sehingga saling membantu satu di antaranya. Sehingga menurut pendapat Berarti kami, kegiatan pendapat itu saya, berarti kegiatan ini sebaiknya diteruskan aja. Diteruskan dan harus budaya itu dilestarikan. Dilestarikan karena ini adalah budaya yang sangat baik gitu kan. Ya. Sahabat muslim, jadi ini adalah budaya-budaya yang terbaik gitu menurut kita ya, dan juga kalau kita lihat di keliling kita memang suka dengan silaturahim, gotong royong dan saling berbagi, dan itu ada semua di bulan Sya'ban kan begitu. Jadi ngomong soal bulan Sya'ban tadi Yamin sudah menjelaskan bahwa di sini ada perintah untuk membaca salawat ya. Iya, betul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mungkin ya Yamin mau salawat dan dulu mungkin. Ini Sya'ban ya. Karena ini bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi dan ini adalah bulan di mana diturunkannya perintah untuk bersolawat, maka mari kita bersolawat Jibril ya, yang populer saja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mungkin bisa ngikuti, monggo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Yai atas kehadirannya di studio kami. Semoga tidak kapok Yai. Besok kita akan sambung dengan materi-materi selanjutnya, dan tentunya para sahabat muslim juga jangan lupa untuk selalu menyimak kajian-kajian yang kami akan hadirkan gitu nggih. Iya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti besok akan kita bahas di event selanjutnya. Cukup sekian dari kami. Icul pamit diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.